Pedro Acosta lega lolos dari penalti terkait dugaan pelanggaran tekanan ban. Pembalap gas-gas Tech 3 itu bisa mempertahankan peringkat kedua MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada minggu kemarin. Balapan terbaik Pedro Acosta sejak turun ke kategori MotoGP seharusnya lebih sederhana. Rider MotoGP itu menyadari bahwa dia sedang diselidiki karena diduga melanggar aturan tekanan ban yang dapat mengakibatkan kehilangan beberapa posisi. Acosta finish kedua, kurang dari 2 detik di belakang pemenang Jorge Martin. Seandainya dia tidak terjebak di belakang Enea Bastianini di awal balapan, dia bisa saja mengejar rekan senegaranya itu. Ketika dia berada di posisi kedua, jarak dia dengan pembalap Pramac tidak pernah lebih dari 1,5 detik. Namun pemuda itu berkonsentrasi untuk melintasi garis finish setelah gagal di 2 seri berturut-turut pada seri Misano. Kekhawatiran tersebut mengiringi podium keempat kalinya yang ia dapatkan di MotoGP. Stewart sedang menyelidiki potensi pelanggaran peraturan terkait tekanan ban. Ia juga terancam turun dari P2 ke urutan ke-9 atau ke-8 jika Brad Binder juga dihukum. Acosta juga merayakan kesuksesannya di ruang media daripada di podium setelah mengetahui keputusan Stewart. Panel Stewart menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Acosta. Direktur teknis memberitahukan selama balapan bahwa tekanan ban depan Acosta sedang diselidiki. Setelah menyelesaikan pemeriksaan teknis pasca balapan, tekanan ban sudah tepat di awal balapan. Dan hilangnya tekanan ban selama balapan terbukti disebabkan oleh kebocoran pada ban. Direktur teknis bersama dengan pemasok ban resmi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan yang terjadi sesuai dengan peraturan teknis MotoGP. Juara Moto2 2023 itu menanggapi, "Saya pikir ini adalah balapan yang kami cari. Saya harus menyelesaikannya. Mereka membawa banyak hal dari Matty Govan yang berhasil. Kami tidak bisa sedikit lebih tenang. Karena 1,5 lap di mana saya tertinggal dari Bastianini membuat saya terkena penalti. Dalam balapan saya memimpikan kemenangan, tetapi sekarang kami harus mencari konsistensi di podium. Saya tidak boleh terjatuh." Posisi kedua ini memungkinkan pembalap yang bernomor 31 tersebut untuk menyalip Brad Binder di klasemen. Acosta naik ke peringkat kelima setelah unggul 8 poin. Antusiasme masyarakat yang menyemut di jalan saat menyambut para pembalap kejuaraan dunia Grand Prix ternyata tak menjamin gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan ramai. Sepinya tribun hingga hari kedua menjadi sebuah ironi. Jika biasanya kamera televisi menyorot tingkah laku dan keseruan penonton, namun dari Jumat sampai Sabtu pagi sangat minim eksposur di tribun. Kicauan jurnalis senior MotoGP, Simon Peterson, yang menyuarakan keprihatinannya ketika memandang tribun kosong, seolah jadi tamparan bagi penyelenggara. Ia bahkan menyebut balapan MotoGP di Lombok ini sebagai kegagalan. Penurunan jumlah penonton sejatinya sudah diprediksi oleh promotor lokal GP Indonesia, Mandalika Grand Prix Association atau biasa dikenal dengan singkatan MGPA, dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Mereka melakukan promosi dengan berbagai cara, termasuk memberi diskon tiket besar. Salah satunya adalah potongan harga 30-50% untuk weekend pass yang berlaku untuk nasabah Bank Mandiri. Tak cuma itu, untuk penonton lokal Nusa Tenggara Barat juga disediakan tiket harga khusus, antara Rp245.000 untuk general admission sampai Rp1.127.000 untuk premium grandstand. Tapi sayangnya, berbagai upaya itu seolah sia-sia jika tidak dibarengi oleh turunnya harga tiket dan akomodasi. Sudah menjadi rahasia umum ketika MotoGP menyambangi Mandalika. Biaya hotel akan melonjak gila-gilaan, bahkan hingga 3 kali lipat. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan siasat untuk meredam mahalnya akomodasi. Solusinya, di ring pertama kita memberi batas atas pada tarif hotel, ujar Sandiaga Uno. Ia membandingkan biaya yang dikeluarkan jika penonton di Sepang dan Mandalika. Hal ini akan mengurangi minat turis domestik untuk menyaksikan pembalap berlaga di Indonesia.
Yang jelas masalah ini harus segera ditangani oleh semua pihak yang terlibat, karena tahun depan akan ada tur Asia di 4 negara, yaitu Jepang, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Ini artinya penggemar MotoGP di Asia punya beberapa opsi yang nyaman bagi kantongnya. Peluang fans dari Indonesia untuk lari ke Sepang juga lebih terbuka. Setelah mengonfirmasi perpecahan yang sudah diperkirakan sebelumnya dengan Francesco Guidotti, tim pabrikan MotoGP KTM akan melakukan perombakan manajemen setelah Guidotti meninggalkan tim pada akhir musim MotoGP 2024. Pria Italia itu bergabung dengan KTM dari Pramac Ducati pada awal MotoGP 2022. Tetapi, dia telah diprediksi akan meninggalkan posisinya setelah hanya menyelesaikan 3 dari 4 musim dari kesepakatan kontraknya. Meskipun KTM enggan mengungkapkan informasi spesifik tentang siapa yang akan mengambil alih posisi Guidotti sebagai pemimpin tim MotoGP, percakapan di pedok Mandalika akhir pekan ini menunjukkan bahwa Aki Ajo, pendiri dan manajer tim Ajo Motorsport Moto2 dan Moto3, mungkin akan menggantikannya. Keluarnya Guidotti secara dini terjadi di tengah-tengah krisis kemenangan balapan bagi KTM yang kini telah berlangsung cukup lama. Sukses besar terakhir mereka di ajang Grand Prix Thailand yang diraih oleh Miguel Oliveira pada 2022. Untuk tahun 2025, KTM akan melakukan perubahan manajemen. Ini mungkin membuat Dani Pedrosa menjadi eksekutif bersama dengan tugas pengembangan dan pembalap penguji. Sementara, Binder akan bertahan untuk musim ke-6 di tim pabrikan. Pedro Acosta akan dipromosikan dari tim satelit Tech3 Racing. Sementara itu, tim asal Perancis ini akan memiliki pasangan baru, yaitu Enea Bastianini dan Maverick Vinales untuk musim depan. Pengumuman ini menyusul GP Indonesia, di mana Acosta finish kedua di belakang sang juara, Jorge Martin, yang mengendarai Pramac Ducati. Podium keempatnya musim ini membawa hiu dari Mazzaron melewati Binder ke peringkat kelima sebagai pembalap KTM terbaik. Tahun 2025 akan membawa beberapa perubahan besar pada seluruh program dalam olahraga yang sangat dekat dan menarik ini. Dan kami sedang meletakkan fondasi untuk terus melangkah maju. Membuat perubahan ini bukanlah proses yang mudah, dan kami hanya bisa berterima kasih kepada Francesco dengan hangat atas apa yang telah dilakukan dalam kisah MotoGP kami. Jorge Martin menyatakan bahwa kemenangan di MotoGP Indonesia adalah upaya untuk membalas dendam atas kegagalannya dalam balapan tahun 2023 lalu dan sprint race tahun ini. Jorge Martin yang memimpin klasemen sementara MotoGP telah lega karena dapat meninggalkan kesalahan di Mandalika pada balapan tahun lalu. Dia datang ke sesi race dengan tertekan setelah gagal mendapatkan poin dalam sprint race pada hari Sabtu. Setelah terjatuh di lap pertama saat memimpin balapan, ia berhasil menebus kesalahannya saat memimpin di Indonesia musim lalu. Dengan mengontrol jalannya balapan sejak tikungan pertama dan tidak melakukan kesalahan hingga bendera finish. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertamanya dalam Grand Prix sejak MotoGP Perancis pada Mei. Perolehan 25 poin sangat penting untuk mengembalikan Martin ke posisi pertama di klasemen sementara dari Francesco Bagnaia. Dengan 5 putaran tersisa di musim ini, kemenangan Martin di hari Minggu memperbesar defisit menjadi 21 poin setelah Bagnaia berhasil mengurangi defisitnya di sprint menjadi 12 poin. Martin senang bisa membalaskan dendamnya kali ini setelah mengaku dihantui oleh kesalahan-kesalahan sebelumnya. Saya membalas dendam hari ini. Saya berhenti dan mencium aspal karena menurut saya lebih baik jika Anda terjatuh dan kemudian menang daripada jika Anda memenangi kedua balapan. Itu adalah balapan yang sulit. Tidak hanya karena kecelakaan kemarin tetapi juga kecelakaan musim lalu. Meskipun terus dipepet oleh Pedro Acosta yang sempat mendekat hingga 0,6 detik dari posisi terdepan di beberapa lap, Martin mengatakan bahwa ia bertekad untuk tidak mengambil risiko demi menjaga jarak dengan pembalap gas-gas Tech3 itu.
Menatap ke depan untuk putaran berikutnya di Jepang, Martin mengatakan bahwa kesalahan dalam balapan sprint akan mengajarkannya untuk tidak terlalu percaya diri saat perebutan gelar mencapai titik kritis.